Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 8, mari kita lanjutkan kajian surat Al-Ikhlas. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo kita artikan. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani dat kang welas asih dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi dat kang asih dalam akhirat bloko. Qul dawa surah Muhammad. Huwa utawi pangeran. Qul dawa sira berarti dawa sira Muhammad maring penduduk Mekah. Wa utai pangeran iku Allah Gusti Allah ahadun kang siji. Allah iku pangeran sing siji. Allah utai Gusti Allah iku as-samadu dat kang den gawe gandolan. Allah utai Gusti Allah iku as-samadu dat kang den gawe gandolan. Lam yalid kang ora manak sapa Allah. Tegese ora meranak utawa ora manak sinten Allah. Walam yulad lan ora den anakaken sinten Allah utawa sapa Allah. Walam yakun lan ora ana iku lahu kedue Allah sapa ahadun wong suwiji. Walam yakun lan ora ana lahu kedue Allah iku kuf'an madani sapa ahadun wong suci. Walam yakun lan ora ana lahu kedue Allah iku kuf'an madani sapa ahadun wong suci. Tegese madani iki membandingi, menyaingi, menyamai, setingkat atau sekelas. Tidak ada. Jadi surat Al-Ikhlas ini marilah kita kaji bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah surat Al-Makiyah. Jumlahnya ada 4 ayat. Meskipun ada yang mengatakan 5 ayat. Makanya surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang tauhid. Tauhid cuma Allah yang esa. Jadi tauhid yang Allah yang esa. Makanya surat Al-Ikhlas ini menolak atau membantah orang-orang yang menyembah berhala. Dan surat Al-Ikhlas ini memberi dorongan, memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang cuma bergantung kepada Allah tidak akan bergantung kepada selain Allah. Makanya surat Al-Ikhlas ini namanya banyak. Ada yang mengatakan, coba surat Al-Ikhlas ini nama-namanya dicatat, ayo dicatat siap-siap. 1 surat Al-Ikhlas. Artinya kita harus murni ikhlas kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua surat At-Tanzil. Tanzil itu artinya apa? Diturunkan. At-Tanzil. Yang ketiga At-Tajrid. Tajrid itu artinya apa? Fokus. Tidak ada lain hal yang dipandang kecuali siapa? Allah. Tajrid itu murni, fokus. Jadi yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua At-Tanzil, yang ketiga At-Tajrid. Yang keempat At-Tauhid. Kenapa disebut surat Tauhid? Karena isi Al-Ikhlas adalah ketauhidan kepada Allah, pengesaan kepada Allah. Yang kelima surat An-Najah. An-Najah itu apa? Selamat.
Karena apa? Orang kalau membaca surat Al-Ikhlas akan selamat dari apa? Api neraka. Makanya kalian kalau takut ya, jangan baca macam-macam. Baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah yang tempat bergantung. Misalnya kalian lewat tengah hutan atau tengah laut, tengah tempat yang menyeramkan, bacalah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Allah lah tempat aku bergantung. Maka hati kalian akan menjadi tenang dan terkontrol. Jadi an-najah, selamat. Selamat dari api neraka, selamat dari segala makhluk Allah yang jelek. Yang keenam, al-wilayah. Wilayah itu ada kekuasaan. Jadi kalau orang membaca surat Al-Ikhlas, maka akan diberi kekuasaan Allah, diberi kemampuan oleh Allah. Makanya ijazahnya Ki Haji Maimun Zubair dari Sarang, siapa kalau berhaji atau ke Mekah di Arafah, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka bisa haji lagi atau ke tanah suci lagi. Karena apa? Allah memberi kuasa. Kuasa itu apa? Mampu. Makanya kekuasaan itu adalah milik Allah. Barang siapa yang bergantung pada Allah, pasti dikasih kekuasaan. Jadi yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua At-Tanzil, yang ketiga At-Tajrid, yang keempat At-Tauhid, kelima An-Najah, selamat. Keenam adalah Al-Wilayah. Yang ketujuh artinya An-Nisbah. Nisbah itu membangsakan. Karena apa? Orang-orang kafir bertanya pada Rasulullah, siapa sih Muhammad tipenya itu? Kriteria Tuhanmu itu gimana? Jadi An-Nisbah itu artinya kriteria. Gimana sih ciri-cirinya? Kalau Tuhan kami terbuat dari emas, patung dari emas, Tuhan kami patung dari perunggu, Tuhan kami adalah pohon besar, itu kriteria. Makanya An-Nisbah. Nisbah itu kriteria atau bangsa. Ada orang tanya, kalian bangsa mana? Indonesia. Ya kriterianya gitu. Kulitnya enggak putih, coklat, hidungnya pesek. Lah itu kan kriteria. An-Nisbah. Yang kedelapan Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah artinya barang siapa yang tahu surat Al-Ikhlas, maka dia makrifat atau tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan adalah Al-Jamal. Jamal itu artinya bagus, elok. Ini menunjukkan betapa baiknya sifat Allah, betapa indahnya sifat Allah. Cuma satu di alam jagat raya ini, cuma Allah. Jadi bagus. Artinya bagus itu apa? Ya tidak ada cacat. Coba kalian lihat, bumi begini besar, ada cacatnya enggak? Ada bumi ini begitu besar, terus ada lubang, wah bahaya. Lubang besar tembus mulai dari Amerika masuk ke Indonesia, wah bahaya. Orang membuat bangunan setelah jadi, pasti ada cacatnya. Ini kurang, agak menceng sedikit, ini kurang halus sedikit. Nah, Allah membuat langit bumi nggak ada yang kurang. Pergeseran hari 365 hari dalam setahun nggak ada pergeseran. Coba geser sehari, kacau balau. Semua itu berjalan dengan baik tanpa ada kekurangan. Makanya surat Al-Ikhlas disebut Al-Jamal, indah atau sempurna. Makanya ada lagu, before we eat we say bismillah, before we read we say bismillah, 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 oh bismillah. Jadi sungguh sempurna sekali Allah membuat alam jagat raya ini, sangat-sangat sempurna. Yang ke-10 adalah al-muqasyaqaqah. Jadi al-muqsyiqaqah artinya yang membebaskan kita dari kesyirikan atau kemunafikan. Jadi kalau kita sering membaca surat Al-Ikhlas, maka sifat-sifat syirik, sifat munafik dalam hati kita akan hilang. Artinya al-muqsyiqaqah. Jadi artinya muqasyyiqah
syah atau muqasyikosah. Artinya yang membebaskan dari kesyirikan dan kemunafikan. Yang ke-11 adalah surat Al-Mu'awwidzah, artinya berlindung di segala fitnah dunia dan akhirat. Ini nama yang ke-11. Yang ke-12 artinya As-Samad, karena di dalam surat Al-Ikhlas ada kata-kata As-Samad. Yang ke-13 surat Al-Asas, karena surat ini adalah pondasi dari agama kita. Asas atau pondasi dari agama kita, Al-Asas. Jadi adalah makna surat apa? Al-Ikhlas. Jadi coba saya ulangi. Ini sebelum kita bahas nanti lebih dalam. Tadi surat Al-Ikhlas namanya ada berapa? Ada berapa? Ada 13. Coba hafalkan. Sekarang dicatat dulu. Nama lain surat Al-Ikhlas, satu adalah Al-Ikhlas. Yang kedua adalah At-Tanzil. Coba dicatat. Yang ketiga At-Tajrid. At-Tajrid. Yang keempat At-Tauhid. Yang kelima An-Najah. An-Najah ini selamat, juru selamat. An-Najah. Yang keenam adalah Al-Wilayah, kekuasaan. Yang ketujuh adalah An-Nisbah. An-Nisbah. Yang kedelapan Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah. Yang kesembilan Al-Jamal. Al-Jamal. Yang ke-10 adalah Al-Muqasyik. Al-Muqasyikosah. Al-Muqasyikosah. Agak sulit ini. Atau dalam garis miring Al-Mubri'ah. Al-Mubri'ah gitu aja ya, gampang. Al-Mubri'ah. Yang membebaskan kita dari kesyirikan dan kemunafikan. Jadi yang ke-10 adalah Al-Mubri'ah. Yang mudah aja. Kalau Al-Muqasyikosah itu sulit. Sulit, shinnya ada 2. Arti Al-Mubri'ah. Yang ke-11 adalah Al-Mu'awwidzah. Jadi tempat kita minta pertolongan pada siapa? Allah. Al-Mu'awwidzah. Supaya kita terhindar dari apa? Fitnah dunia akhirat. Yang ke-12 adalah As-Samad. As-Samad artinya tempat bergantung. Yang ke-13 adalah Al-Asas. Al-Asas itu apa? Pondasi. Cukup sekian kajian surat Al-Ikhlas. Nanti lain pertemuan kita lanjutkan. Itu adalah nama-nama lain dari surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.